Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Kita sudah belajar matriks sebelumnya, definisi matriks sudah kalian pelajari juga. Sekarang kita pelajari transpos sebuah matriks. Nah, untuk menguasai penjumlahan dan pengurangan, karena penjumlahan dan pengurangan itu merupakan operasi yang simpel, maka di sini sebelumnya kita harus belajar mengenai operasi atau transpos matriks. Nah, transpos matriks A ditulis sebagai A pangkat T ya. Jika ordo A adalah M dikali N, maka transposnya adalah N dikali M. Artinya jika matriks matriks A misalkan mempunyai baris M dan kolom N, maka nanti si baris dan kolomnya itu tinggal kita tukar saja. Contoh, di sini matriks A min 5 2 7 8. Ini pensilnya nge-lag ya. Maka ketika ditanya mengenai A transpos, tinggal kita balik saja. Tak usah pusing kalian. Min 5 2 sebagai baris, kita min 5 2 sebagai kolom di sini. 78 sebagai baris, 78 sebagai kolom. Udah gitu aja, simpel kan? Jadi baris ini sebagai kolom, berlaku untuk semua matriks apapun. Aturan penjumlahan dan pengurangan yang pertama ini kita ilustrasikan, misalkan saya punya ABCD ditambah KEMN. Ini tinggal A ditambah K, B ditambah E, C ditambah M, D ditambah N. Seperti itu ya. Contoh bilangannya, misalkan di sini kita punya matriks 2 kali 3, 2 min 3 1, 0 2 min 5, 3 1 2, 2 min 3 5. Ini dijumlah ya. Tinggal 2 tambah 3, min 3 tambah 1, 1 tambah 2, 0 tambah 2, 2 min 3, min 5, min 5 ya. Seperti itu. Nah, untuk bentuk yang seperti ini tidak bisa. Karena kan matriks yang pertama ini adalah 2 kali 3 ya. Matriks yang kedua ini 3 kali 3 kali 2. Ini ordonya tidak sama ya. Maka tidak terdefinisi disebutnya. Kalau perkalian mungkin masih bisa kita hitung, tapi kalau penjumlahan ordonya harus benar-benar sama. Ini 2 kali 3, ini 3 kali 2 tidak bisa. Kalau ini 2 kali 3 harus sama-sama dengan ordo yang 2 kali 3 juga. Kalau pengurangan juga sama, karena ini ordonya sudah sama, maka bisa 2 dikurang 1, 1 dikurang 2, 5 dikurang 0, 3 dikurang 3. Seperti itu ya. Sifat-sifat penjumlahan yang pertama ada identitas. Ini identitas, maaf ya, nggak ke ini. Identitas itu gini, misalkan saya punya sebuah bilangan. Di sini 0, di sini 1, min 1, daerah min, di sini 1. Nah, ini adalah bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, ketika saya mempunyai A, ini si A ini ditambah berapa pengen jadi dirinya sendiri, ditambah sebuah identitas yaitu 0. Misalkan kita punya A nya 1 ditambah 0 akan jadi 1 ya. Maka si 0 ini disebut identitas. Dalam matriks identitas ada 2. Yang pertama identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan dan identitas perkalian ya. Identitas penjumlahan itu 0, identitas perkalian itu 1. Contohnya 1 dikali berapa biar jadi 1? 1 dikali 1. 2 dikali berapa biar jadi 1? 2 dikali berapa biar jadi 2 dikali 1 ya. Makanya di penjumlahan dan pengurangan identitasnya beda. Tapi secara umum matriks identitas dapat didefinisikan sebagai 1 1 0 0. Ini untuk di ruang 2 atau 2 kali 2 ya. Untuk di 3 kali 3 nanti beda lagi kalian pelajarinya ya. Di matriks 2 kali 2 ini 1 0 0 1 matriks identitasnya. Matriks identitas itu digunakan untuk kalian yang ingin mencari inverse matrix atau lawannya ya.
Ketika kalian mempunyai matriks 2 kali 2, itu bisa kalian cari inverse-nya dengan menggunakan bantuan matriks identitas ya. Yang kedua merupakan sifat komutatif. Ketika saya punya A dan punya B di daerah bilangan bulat misalkan, ketika kita jumlahkan hasilnya pasti akan sama ketika kita menjumlahkan B ditambah A. Seperti itu. Paham ya? Ini SD kalian harusnya paham. Yang ketiga merupakan sifat asosiatif. Ketika saya mempunyai 3 bilangan A, B, atau C, kalian bisa menjumlahkan A tambah B dulu, lalu ditambahkan C, atau kalian bisa menjumlahkan B ditambah C dulu, lalu ditambah A. Yang penting dalam kurung kalian harus menjumlahkan terlebih dahulu ya. SD ya, ini sifat SD ya. Itu namanya sifat penjumlahan matriks. Nah, untuk tugas 3.2, kenapa saya tidak mencontohkan dulu? Karena saya yakin ketika kalian di bagian ini kalian sudah paham ya sebenarnya. Ini kan ada sifat-sifatnya, tinggal kalian lihat. Penjumlahan masih gampang. Kalau kita arahnya ke perkalian sampai ke operasi-operasi yang lain pada metrik, itu saya harus benar-benar memastikan kalian bisa. Kalau ini saya yakin kalian bisa. Tinggal A ditambah B ditambah C, tinggal tambah-tambahan ya. Kalau C transpose kalian harus mengubah dulu. Jangan lupa si C ini merupakan C biasa, bukan C transpose. Makanya kalian harus mentransposkan si C, merubah baris menjadi kolom ya. Lalu kalian dikurangkan dengan A ditambah B. A ditambah B nya jumlahkan dulu, C nya transposkan lalu digabung. Seperti itu. Lalu ini gimana? Yang C, A ditransposkan ya, sisihkan dulu. B ditransposkan, C ditransposkan, B dikurang C ya. Dalam keadaan sudah transpos, B transpos dikurang C transpos, lalu ditransposkan kembali. Hasil transpos kalian transposkan kembali. Lihat, perhatikan ada dalam kurung di sini ya. Jangan kejebak. Baru kalian tambahkan dengan A yang sudah ditranspos. Ini jatuhnya kalian Selasa ya. Rabu ya. Selasa aja, kan gampang ini. Sebentar. Kalian ini belajar ini hari apa sih? Senin, Selasa, Rabu. Rabu ya? Rabu 18 ya. Ya, pokoknya itu ya. Pada hari H jam 18 ini hari Rabu ya, kalau gak salah saya rekodnya ini Minggu soalnya. Oke, saya rasa cukup untuk 3.2. Kita lanjut nanti ke operasi-operasi yang kalian harus kuasain di matriks ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.